juga kami akan menjelaskan video pembelajaran kami tentang teorema Pythagoras. Yuk simak. Selamat menyaksikan. Namaku Tantular, umurku 11 tahun. Ketika libur sekolah, aku melihat temanku Jangkung, Gembul, dan Dedes mengejar sebuah layang-layang. Mereka sangat bersemangat mengejar layang-layang tersebut. Kemudian aku mempunyai ide untuk membuat layang-layang buatanku sendiri. Aku mulai mengumpulkan bahan-bahan yang dibutuhkan. Ada kertas, benang, ranting, dan lain sebagainya. Butuh ketelitian dalam membuat sebuah layang-layang agar dapat terbang tinggi. Kita bantu Tantular untuk membuat layang-layang. Simak terus ya video ini. Ada yang masih ingat ini gambar apa? Tepat sekali, itu adalah gambar segitiga siku-siku. Oke teman-teman, yuk perhatikan pada layar. Pada layar terdapat segitiga ABC, yang pada setiap sisinya terdapat sebuah persegi. Di depan sudut A terdapat sisi A, di depan sudut B terdapat sisi B, dan di depan sudut C terdapat sisi C. Perhatikan kotak-kotak yang berwarna kuning dan hijau. Yuk kita tempatkan semua kotak yang berwarna hijau pada persegi yang berada di depan sudut A. Wah, ternyata semua kotak yang berwarna hijau memenuhi seluruh persegi yang berada di depan sudut A. Nah, sekarang mari kita hitung banyak kotak-kotak berwarna hijau di dalam persegi tersebut. Yuk kita tempatkan lagi semua persegi yang berwarna kuning pada persegi yang berada di depan sudut B. Wah, ternyata semua kotak yang berwarna kuning juga memenuhi seluruh persegi yang berada di depan sudut B. Nah, sekarang kita hitung berapa banyak kotak-kotak berwarna kuning di dalam persegi tersebut. Nah, sekarang yuk kita pindahkan semua kotak-kotak hijau yang tadi memenuhi persegi yang berada di depan sudut A ke dalam persegi yang berada di depan sudut C. Lalu, pindahkan juga semua kotak-kotak yang berwarna kuning yang tadi memenuhi persegi yang berada di depan sudut B ke dalam persegi yang berada di depan sudut C. Wah, ternyata semua kotak yang berwarna kuning dan hijau dapat memenuhi persegi yang ada di depan sudut C. Yuk sekali lagi kita hitung berapa banyak kotak-kotak yang menempati persegi berikut.
Dari ketiga persegi tersebut dapat kita buat ke dalam tabel sebagai berikut, di mana luas persegi itu adalah sisi kuadrat. Nah, 25 itu didapatkan dari 16 ditambah 9. Nah, apabila persegi tersebut sisinya A, maka luasnya A kuadrat. Begitu pula apabila sisinya B, maka luasnya B kuadrat. Dan apabila sisinya C, maka luasnya C kuadrat. Sehingga dapat kita buat C kuadrat itu sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat, di mana C kuadrat tadi adalah 25 yang berasal dari 16 ditambah 9. Ini disebut dengan teorema Pythagoras. Jadi, teorema Pythagoras itu bunyi dalilnya adalah kuadrat sisi miring segitiga siku-siku sama dengan jumlah kuadrat panjang sisi lainnya. Nah, teman-teman, masih ingatkan dengan tantular? Teorema Pythagoras tadi dapat kita gunakan untuk membantu tantular membuat layang-layang. Ayo kita selesaikan soal berikut ini, teman, untuk membantu tantular membuat layang-layang. Agar tantular dapat membuat layang-layangnya dengan tepat, maka berapakah panjang benang yang diperlukan tantular untuk membuat rangka sisi tepi layang-layang? Jika diketahui gambar berikut ini. Langkah pertama yang kita lakukan adalah, misalkan nama layang-layang yang akan dibuat oleh tantular adalah layang-layang ABCD, dan titik O adalah perpotongan kedua diagonalnya, sehingga seperti gambar di samping. Untuk mengetahui berapa panjang benang yang diperlukan, maka kita perlu tahu panjang setiap sisi tepi layang-layang. Pertama, mari kita tentukan panjang DC dengan memperhatikan segitiga DOC. Segitiga DOC adalah segitiga siku-siku. Karena segitiga DOC adalah segitiga siku-siku, maka panjang DC dapat kita tentukan dengan menggunakan teorema Pythagoras, di mana DC adalah sisi miring atau hipotenusa. Sehingga DC sama dengan akar dari DO kuadrat ditambah OC kuadrat. Maka DC sama dengan akar dari 5 cm dikuadratkan ditambah 12 cm dikuadratkan. Diperolehlah DC sama dengan akar dari 25 cm kuadrat ditambah 144 cm kuadrat. Maka DC sama dengan akar dari 169 cm kuadrat. Dan DC sama dengan 13 cm. Jadi panjang DC adalah 13 cm. Yang kedua, kita tentukan panjang DA dengan memperhatikan segitiga DOA. Karena DA adalah sisi miring dari segitiga siku-siku DOA, maka DA dapat ditentukan dengan cara berikut ini. Maka kita peroleh panjang DA adalah 13 cm. Berikutnya kita tentukan panjang CB dengan memperhatikan segitiga COB. Segitiga COB adalah segitiga siku-siku, sehingga panjang CB dapat ditentukan dengan menggunakan teorema Pythagoras. CB sama dengan akar dari CO kuadrat ditambah OB kuadrat. Maka CB sama dengan akar dari 12 cm dikuadratkan ditambah 35 cm dikuadratkan. CB sama dengan akar dari 144 cm kuadrat ditambah 1225 cm kuadrat. Sehingga CB sama dengan akar dari 1369 cm kuadrat. Maka CB sama dengan 37 cm. Jadi panjang CB kita peroleh adalah 37 cm.
Dengan cara yang sama, mari kita tentukan panjang AB dengan memperhatikan segitiga AOB. Segitiga AOB adalah segitiga siku-siku, maka panjang AB dapat ditentukan dengan cara berikut ini. Jadi kita peroleh panjang AB adalah 37 cm. Berikutnya, kita dapat menentukan panjang benang yang diperlukan oleh tantular. Nah, panjang benang tersebut sama dengan keliling dari layang-layang. Maka panjang benang sama saja dengan penjumlahan dari DC ditambah DA ditambah CB ditambah AB. Kita peroleh panjang benang sama dengan 13 cm ditambah 13 cm ditambah 37 cm ditambah 37 cm. Sehingga panjang benangnya adalah 100 cm. Jadi panjang benang yang diperlukan tantular untuk membuat kerangka sisi tepi layang-layang adalah 100 cm.